Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremias Yolan Stengkir dengan NIM 64251605. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Dugaan Korupsi dalam Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika anggaran yang seharusnya digunakan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak justru disalahgunakan? Tentu hal tersebut akan sangat merugikan anak-anak yang menjadi penerima manfaat bisa mendapatkan makanan dengan kualitas yang lebih rendah, jumlah makanan dapat berkurang, bahkan tujuan utama program menjadi tidak tercapai. Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak. Program ini diharapkan mampu membantu menurunkan angka gizi buruk, meningkatkan kesehatan, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia. Karena cakupannya yang sangat luas dan menggunakan anggaran negara yang besar, program ini memerlukan pengolahan yang transparan, akuntabel, dan diawasi secara ketat. Namun, dalam pelaksanaan muncul berbagai dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian masyarakat. Artikel ini membahas dugaan tersebut, dampaknya, serta solusi yang dapat dilakukan. Pada bagian abstrak, artikel menjelaskan bahwa tujuan penulisan artikel ini adalah untuk meluaskan berbagai dugaan penyimpangan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG, menjelaskan dampak yang mungkin terjadi, serta memberikan rekomendasi agar tata kelola program menjadi lebih baik di masa mendatang. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG membuat pengawasan menjadi sangat penting. Semakin besar anggaran yang dikelola, maka semakin besar pula resiko terjadinya penyalahgunaan apabila sistem pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, pada bagian pembahasan terhadap beberapa poin penting. Poin yang pertama adalah dugaan mengenai proses pemilihan mitra pelaksanaan program. Artikel menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan mitra dinilai belum sepenuhnya transparan. Jika proses pemilihan tidak terbuka, maka terdapat kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan secara tidak adil. Kondisi seperti ini tentu bertentangan dengan prinsip pemerintah yang bersih dan akuntabel. Pada poin kedua adalah dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang. Beberapa laporan menyebutkan adanya pembeli barang yang dianggap kurang mendukung tujuan utama program MBG. Padahal anggaran tersebut seharusnya diprioritaskan untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak, sebagai penerima manfaat utama. Selain itu, artikel juga menyebutkan bahwa beberapa lembaga pengawasan seperti KPK dan ICW memberikan perhatian terhadap potensi korupsi dalam program ini. Menurut mereka, program dengan anggaran yang sangat besar memiliki resiko terjadinya penyimpangan apabila sistem pengawasan belum berjalan secara optimal. Resiko tersebut antara lain berupa pemotong anggaran, harga, dan panguan, hingga kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Jika dugaan penyimpangan tersebut benar terjadi, maka dampaknya akan sangat besar. Masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
makanan yang diterima bisa berkurang jumlahnya, kualitas gizinya menurun, dan tujuan program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat menjadi sulit tercapai. Selain berdampak pada kualitas pelayanan, penyimpangan juga dapat memerlukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan publik merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah program. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan, maka pelaksanaan program-program pemerintah di masa depan juga dapat terhambat. Oleh karena itu, artikel ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah perlu memperketat proses seleksi mitra pelaksanaan agar dilakukan secara terbuka, profesional, dan bebas dari kepentingan tertentu. Kedua, penggunaan anggaran harus dipublikasikan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana negara digunakan. Transparansi akan mempermudah proses pengawasan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan. Ketiga, pengawasan dari lembaga terkait harus diperkuat, mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan pengawasan yang baik, potensi korupsi dapat diminimalkan. Keempat, apabila terdapat pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, maka harus diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jerah dan mencegah terulangnya tindakan serupa. Dari artikel ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang disediakan, tetapi juga pada tata kelola yang baik, transparansi, integritas, dan pengawasan yang kuat. Program makanan bergizi gratis memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menciptakan generasi yang lebih sehat. Oleh karena itu, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar program ini benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Oke, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Dengan meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta menegakkan hukum secara tegas, kita dapat mendukung terciptanya program pemerintah yang lebih bersih, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian penjelasan dari saya mengenai artikel dugaan korupsi makanan bergizi gratis atau MBG. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.